Hai, selamat datang kembali di Road Corner. Untuk video kali ini dan selanjutnya mungkin akan saya sering bahas terkait dengan tes TKA di UTBK, baik nanti yang dia ada di TKA Sosum ataupun TKA yang Saintek. Untuk setiap babnya nanti akan kita bahas secara detail per bab gitu ya. Kemudian nanti akan saya kasih untuk link soal. Terima kasih juga untuk dari devantri.com karena saya ambil soalnya dari situ. Nanti kita akan rekap, kemudian akan saya sharekan di linknya itu di text description ya. Nanti bisa kalian coba juga untuk soal yang memang tidak saya bahas. Kalau untuk yang saya bahas nanti bisa kalian cocokkan untuk tiap-tiap soalnya. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Yuk. Ya, oke, langsung untuk bab pertama di sini nanti kita akan bahas terkait dengan TKA dari SBMPTN. Sebenarnya untuk bab yang kita bahas hari ini pertidaksamaan itu nanti akan ditemukan di TKA Saintek juga di TKA Sosum karena ini salah satu materi dari matematika wajib. Jadi bagi anak yang IPA sama IPS nanti pasti menemukan yang namanya soal pertidaksamaan. Nah, untuk soal pertidaksamaan yang kita bahas nanti di sini ada banyak macam sebenarnya ya. Tapi tekniknya adalah bahwa memang untuk soal pertidaksamaan kalau memang pertanyaannya hanya X-nya, sebenarnya ada banyak teori ya. Bisa nanti ada soal pertidaksamaan agama mutlak, ada yang akar, ada yang pecahan, nanti ada yang lebih ekstrim logaritma ataupun bentuk lain. Nah, contoh di pertama di sini ada soal asli dari SBMPTN tahun 2018 pada soal 527. Nah, cara ngerjakannya seperti apa? Kalau memang secara teori di sini ada soal bentuknya akar dan nanti pasti kalau akar pengen hilang dikuadratkan. Tapi kalau misal kalian nggak pengen ngerjakan pakai teori sebenarnya ada. Ketika soal pertanyaannya hanya nilai X-nya aja seperti apa, boleh kalian kerjakan seperti ini. Contoh misal ya. Di sini X tetap X dulu boleh. Akar tak pindah aja ya. Berarti ini jadinya akar dari 6 min X. Untuk soal pertidaksamaan, karena waktu untuk TKA Saintek kalau di tahun 2019 itu kan ada 20 soal, waktunya hanya 22,5 menit. Berarti satu soal mungkin 1 menit lebih dikit. Nah, gimana cara ngerjakan seperti itu? Boleh saja seperti ini. Sebenarnya kalau pertanyaannya hanya X-nya saja kan sebenarnya udah ada dari A sampai E ini ya. Tinggal kamu cara milihnya seperti apa. Maksudnya, kalau nggak pengen ngerjakan secara teori, kamu cukup ambil angka. Sembarang bebas, terserah kamu bebas. Cuma memang ada syaratnya. Satu tok syaratnya ada. Syaratnya apa? Dari A sampai E harus ada yang punya dan ada yang nggak punya. Angka yang tadi barusan kamu coba. Maksudnya contoh gini. Misal ya. Dari sini tak coba. Misalkan nyoba angka 0. Boleh saja. Tapi dicek dulu coba 0 ya. Kalau A itu kan X kurang dari min 3. Gak ada nolnya ya, di garis bilangan kan kurang dari min 3 itu ada min 4, min 5 dan seterusnya gitu. Atau lebih dari 2 juga gak ada nolnya. Karena lebih dari 2 kan berarti ada 2, 3, 4 dan seterusnya. Tidak ada nol. Tapi kalau yang B cek X kurang dari min 3 gak ada nolnya juga ya. Kalau ini 2 sampai 6 juga tidak ada nolnya. Tapi kalau yang C itu kan X-nya antara 0 sampai 6 pakai sama dengan, berarti ada nolnya. Kalau yang D nggak punya, yang E punya 0 karena kurang dari 6 kan ada min 5, 4, 3, 2, 1, 0 dan seterusnya. Ini berarti bisa dicoba. Kenapa bisa dicoba? Karena dari A, B, C, D, E, C sama E ada 0, selain itu nggak ada. Boleh. Jadi yang penting ada yang punya, ada yang nggak punya. Kalau tak masukkan ke persamaan, jadinya apa? Jadinya ya 0 lebih dari. Yang sini kan akar 6 kurangi 0. 6 kurangi 0 kan jadinya 6. Coba cek 0 lebih dari akar 6. Benar atau salah? 0 lebih dari akar 6. Salah. Berarti jawaban yang tadi memuat 0 itu salah. Artinya jawaban C sama jawaban E salah. Karena E sama C itu ada nolnya. Paham ya? Mungkin gak terlalu cepat gini ya.
Kemudian cek angka lagi. Sekarang tinggal A, B sama D. Bebas nyoba berapapun boleh. Ini kurang dari min 3, ini kurang dari min 3, ini nggak ada min 3. Sebenarnya boleh saja nyoba angka min 3. Karena apa? Karena B ada min 3-nya, ini nggak punya min 3, ini apalagi nggak punya min 3. Boleh seperti itu. Kalau min 3 maju, min 3 lebih dari, ganti coba akar dari 6 min 3. Jadi min 3 lebih dari akar 9. Berarti min 3 lebih dari 3. Benar atau salah? Ingat, tapi yang namanya akar itu bisa plus minus. Kalau misalkan kamu nggak bisa bedakan, caranya dikuadratkan ya di sini ya. Nah, berarti kan jadinya gini ya, 9 lebih dari 9 gitu. Soalnya kenapa? Kok nggak 3? Karena yang namanya akar itu bisa plus bisa min gitu ya. Makanya biar pasti mending dikuadratkan, tak kuadratkan. Jadinya 9 lebih dari sama dengan 9. Benar atau salah? Betul. Artinya jawaban yang ada min 3-nya benar. Justru kalau nggak punya min 3 jadi salah. Artinya kalau A nggak punya min 3 salah, yang B nggak punya min 3 salah, jadi jawabannya B. Jadi yang ini A sama E kok sama E. A sama D salah karena di situ tidak punya min 3. Jadi kalau misalkan nyoba terserah kamu bebas, yang penting ada yang punya, ada yang nggak punya seperti itu. Makanya di sini 2 kali nyoba ternyata langsung selesai, boleh. Nanti mungkin sekali nyoba juga boleh, 3 kali maksimal nanti 4 kali. Jadi kalau misalkan SBMPTN tanpa harus mengerjakan pun kamu bisa menemukan jawabannya dengan ngambil angka sembarang. Karena memang tidak semua soal nanti bentuknya simbol, nanti ada soal yang lebih susah. Jadi dari hasil nyoba seperti ini jawabannya ternyata B. Nanti seperti itu. Mantap ya. Next berikutnya ya, contoh nomor berikutnya. Nanti memang bahasnya di sini nggak urut ya, nanti karena memang soalnya tak urutkan berdasarkan tingkat kesulitan, maka nanti kalau bahas mungkin agak lompat-lompat, tapi nggak masalah. Nanti tak kirim untuk link soalnya dan nanti ada kunci jawabannya juga. Jadi kalian nanti bisa bandingkan. Nah, untuk nomor 2, kenapa tadi cara mengerjakannya seperti Mas gak secara teori? Karena memang beberapa soal nanti akan sangat sulit. Contoh misalkan nomor 2. Pecahan-pecahan, ingat pecahannya dalam bentuk pertidaksamaan karena dia variabel, itu nggak boleh dikali silang. Maka caranya pasti nanti dipindah ruas, disamakan penyebut jadi fungsi pangkat 3. Nah, makanya kalau di situ dirasa susah, cara yang seperti tadi bisa kalian gunakan adalah kamu ngambil angka lagi, bebas sembarang mau berapapun, yang penting ada yang punya, ada yang nggak punya. Nah, misal sekarang mau nyoba angka berapa? Bebas sebenarnya ya. Misal mau nyoba angka mau berapa? 3 boleh. Dicek dulu tadi ya. X lebih dari 2 ada 3-nya? Ada. Antara min 4/3 sampai 2? Ada. Di sini lebih dari 2? Ada. Oh tadi ini nggak punya ya. Nah yang ini ada, ini nggak punya, ini ada. Maksudnya ya, lebih dari 2 ada 3, lebih dari 2 ada 3, lebih dari 2 ada 3. Tapi kalau ini sama ini kan nggak ada 3-nya. Boleh. Misal 3 tak masukkan pernyataan, coba jadi apa? 5 dibagi, kan 3 tambah 2 ya. Yang bawah jadi 3, kurang dari 3 tambah 3, jadinya 6 dibagi 3 kurangi 2 jadi 1. Coba 5/6 kurang dari 5/3 kurang dari 6. Benar atau salah? 5/6 kan nggak nyampe 2. Nggak nyampe 2 kurang dari 6. Berarti kan pernyataannya benar maksudnya. Artinya jawaban yang tadi punya 3 itu benar. Justru kalau nggak punya jadi salah. Artinya karena di sini tadi B nggak punya 3 jadi salah, kemudian D juga nggak punya 3 jadi salah. Artinya sudah dapetin bahwa B sama D itu salah. Jadi memang kalau cara seperti ini kalian nggak perlu repot-repot memikirkan teorinya seperti apa. Berupa teori ya sudah, kalian nyoba angka aja. Tinggal masalah kalian nanti nyoba angka keberuntungan aja. Pas tepat, 1 kali mungkin benar, 2 kali mungkin benar, 3 kali maksimal nanti 4 kali. Coba lagi sekarang, nyoba angka berapa coba? Antara A, kemudian C, kemudian E. Lebih dari 2, lebih dari 2, lebih dari 2. Berarti nggak bisa nyoba angka sama. Berarti nyoba yang lain. Misal mau nyoba berapa? Min
1. Nah, dicek dulu. Ini kurang dari min 4 per 3, berarti nggak ada satunya ya. Kan min 4 per 3 itu lebih dari 1, berarti ke sana nggak ada min 1. Kalau ini ada, kenapa? Antara 0 sampai min 4 per 3. Kalau yang ini kurang dari 0, bebas. Berarti ada min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Ya sebenarnya kalau misalkan angka lain pun nggak masalah loh ya, tidak harus min 1. Misalkan mau berapa? Min 3 lawannya ini, ya nggak apa-apa. Kalau ini kan kurang dari min 4 per 3, berarti ada min 3-nya, boleh. Kalau ini nggak ada, tapi kalau ini ada, karena kurang dari 0 ada min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Seperti yang tak katakan tadi, bebas, terserah kamu. Yang penting ada yang punya, ada yang enggak. Coba kalau sekarang min 3, min 4, coba ya. Tak masukkan, cek. Min 3 tambah 2 jadi min 1 dibagi min 3, min 3. Kurang dari min 3 tambah 3, 0 dibagi min 3, min 2, min 5. Hasilnya ternyata sepertiga kurang dari 0 bagi berapapun itu 0. Benar atau salah? Sepertiga itu kurang dari 0. Salah. Artinya jawaban yang ada min 3-nya itu salah. Tadi ini ada min 3 berarti salah. E-nya juga ada min 3 salah. Berarti jawabannya yang C. Jadi di sini A sama E salah karena dia ada min 3-nya. Justru nggak punya, jadi jawaban makanya C. Mantap ya. Next berikutnya ya. Contoh lagi SBMPTN tahun 2015. Sebenarnya kalau dari lihat soalnya sih simple ya. Kalian dikerjakan biasa pun ya mungkin bisa. Tapi kan tidak semua orang bisa mengerjakan seperti itu. Makanya kalau bingung ya udah pakai cara tadi lagi boleh. Sembarang kok ya. Jadi cara tadi bisa kalian gunakan untuk SBMPTN per tidak samaan bentuk apapun. Mau dia akar, mau dia pecahan seperti ini bisa. Misal lagi contoh nyoba angka berapa? Bebas. Yang penting ada yang punya, ada yang enggak. Mau yang gampang dihitung 0 boleh, tapi dicek dulu ya. Siapa tahu 0 semuanya punya atau semuanya enggak punya. Percuma nanti. Coba kalau 0 tak coba. X A lebih dari 0. Karena enggak ada sama dengan berarti enggak ada 0-nya ya. Paham maksudnya ya? Nah, kalau yang B, X lebih dari min 1 ada 0-nya. Karena lebih dari min 1 kan ada 0, 1, 2, dan seterusnya. Yang C kurang dari min 1 enggak ada 0. Yang D tidak ada 0 karena nggak pakai sama dengan. Yang sini lebih dari 1 nggak ada 0-nya. Boleh berarti kamu nyoba 0. Kenapa boleh? Karena ternyata di situ untuk jawaban B itu ada 0, yang lain nggak punya 0. Kita cek 0 dimasukkan ke soal. 0 kurangi 1 jadi min 1 dibagi 0 ditambah 1 jadi 1 kurang dari 1. Jadi min 1 kurang dari 1. Coba pertanyaannya di sini benar atau salah? Min 1 kurang dari 1. Betul. Artinya jawaban yang ada 0-nya itu jawaban yang benar. Tadi A nggak punya 0 berarti salah. B punya 0 berarti benar. C kurang dari min 1 nggak ada 0-nya. D lebih dari 0 tapi nggak pakai sama dengan, dia berarti nggak ada. Lebih dari 1 nggak ada juga. Makanya jawabannya B. Ternyata sekali nyoba langsung ketemu. Mantap ya. Next berikutnya. Contoh lagi ada mungkin SIMA UI ya, tahun 2018 malahan di sini. Soalnya adalah pertidaksamaan harga mutlak. Nah, mau diapain kalau begini nggak tahu. Tapi kalau misalkan kalian pakai cara tadi bisa. Sama, intinya nyoba angka bebas sembarang karena di sini juga sudah ada jawaban A sampai E sebenarnya ya. Contoh lagi misal mau nyoba berapa bebas, terserah, yang penting ada yang punya, ada yang nggak punya. Mau nyoba berapa misal 3 boleh saja, tapi dicek dulu ya. Antara min 4 sampai 3 ada 3. Ini juga ada 3. Ini juga nggak ada 3 kalau ini ya, karena lebih dari 4, 5, 6, 7 kan itu. Kalau ini ada 3, ini juga ada 3. Ya boleh sih ya, walaupun di sini hanya C yang tidak punya 3. Juga masalah. Cek 3 coba kalau 3 masuk. 16 kurangi 9 kan 3 kuadrat ya, jadinya 7 gitu. Lalu kurang dari yang sebelah sini 3 ditambah 4, 7 diharga mutlak
7. Benar atau salah? Betul. Karena 7 kurang dari sama dengan 7. Artinya jawaban yang nggak ada 3-nya itu justru salah. Ya kebetulan hanya C di sini. Ya berarti hanya C lagi yang salah. Angka berapa lagi? Bebas. Misalkan nyoba 5, boleh saja. Cek dulu tapi ya, antara min 4 sampai 4 nggak ada 5-nya ya. Antara min 4 sampai 3 nggak ada 5-nya. Antara 0 sampai 3 nggak ada 5-nya. Lebih dari 3 ada. 3, 4, 5, 6, 7. Nah, boleh, nggak apa-apa. Ya walaupun di sini hanya E ya, di situ yang ada 5-nya, yang lain nggak punya. Ya tapi nggak masalah. Yang penting kan tadi ada yang punya, ada yang nggak punya. Kalau 5 masuk coba 16 dikurangi 25 kurang dari yang sebelah sini 5 ditambah 4 di harga mutlak. Ini kurangi sini jadinya min 9 kurang dari ini 9. Benar atau salah? Min 9 kurang dari 9. Betul. Artinya jawaban yang ada 5-nya itu benar. Tadi ini ada 5-nya benar. Kalau ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada. Makanya jawabannya E. Jadi jawaban A, jawaban B sama D salah. Ternyata 2 kali nyoba udah ketemu. Mantap ya. Ya, berikutnya di sini ada contoh soal lain, ada namanya UMB-PT, tesnya mandiri dari Brawijaya. Nah, sama sih ya, modelnya pecahan. Cuma bentuknya kelihatan ribet ya. Atas kuadrat, bawah juga kuadrat. Gak bisa mas, ya pakai cara tadi lagi. Misal lagi nyoba berapa, bebas. Berapa yang ada dan yang tidak? 3 boleh. Kenapa mas 3? Ya nggak apa-apa sih ya, bebas sebenarnya. Cuma dicek dulu 3. Coba untuk jawaban pertama, X lebih dari 1 ada 3-nya nggak? Ada. X lebih dari 2 ada 3-nya? Ada. Karena lebih dari 2 kan ada 2, ada 3, ada 4 dan seterusnya. Kalau yang C dibatasi sampai 1, ya nggak ada. Ini ya nggak ada. Yang ini kurang dari 1 nggak ada. Boleh. Ada 2 jawaban yang ada dan 3 nggak ada. Tak masukkan coba 3. Tinggal masalah hitung kan ya. 3 kuadrat 9. X-nya ganti 3. Min 2 dibagi bawah, hati-hati ya. 3 kuadrat 9 kali min. Makanya min 9. Yang ini ditambah 3 dikurangi 1. Kurang dari 0 nanti enggak gitu. Atas coba 9 dikurangi 5 jadinya 4 dibagi. Yang bawah ada min 9, min 1, min 10, min 10 dibagi 3. Kok dibagi 3? Ditambah 3 jadinya min 7. Kurang dari 0. Min 4/7 kurang dari 0. Benar atau salah? Negatif kurang dari 0. Ya pasti benar ya. Artinya jawaban yang ada 3-nya itu benar. Ya udah, berarti kan tadi C nggak ada, D nggak ada, E nggak ada. Udah, enak. Anggap C, D, dan E salah karena di situ tidak memiliki 3. Gak pakai mikir kan ya, cuma ngitung. Tinggal 2 berarti iya, tinggal A sama B. Angka berapa yang membedakan? Mau berapa? Ini lebih dari 1, ini lebih dari 2. Ya boleh aja sebenarnya kamu nyoba angka 1 ya. Kenapa nyoba 1? Karena A ada satunya tapi B-nya nggak ada satunya. Boleh. Coba kalau sekarang 1 tak masukkan soal. 1 kuadrat 1 dikurangi X-nya ganti 1 kurangi 2 dibagi yang bawah 1 kuadrat 1 dikali min 1 kemudian ditambah 1 kurangi 1 kurang dari 0 enggak nanti. Atas jadi min 2, bawah jadinya min 1 kurang dari 0. Min bagi min plus 2 kurang dari 0, benar atau salah? 2 kurang dari 0. Ya salah ya. Artinya jawaban yang ada satunya salah. Berarti A salah, makanya jawabannya nanti B. Mantap ya. Selanjutnya di sini ada variasi lain lagi. Kalau tadi mungkin ada SIMA UI, SBMPTN, UMBPT, ada contoh lagi UMUGM. Nah, mungkin kalau ada yang pengen ke UGM, nah sama ya. Model soalnya di situ ada fungsi kuadrat, pecahan, dan bukan pecahan. Wis, pasti ribet ini kan, kamu harus pindah ruas, samakan penyebut nanti. Kalau misalnya mau dikerjakan, padahal tekniknya sama ya. Kalau misalkan bingung mengerjakan, ya nyoba angka saja, bebas mau berapapun. Nah, misal lagi nyoba berapa?
Ini kurang dari 2, lebih dari 7/5, kurang dari 2, kurang dari 2, lebih dari 2. Mau berapa? 3, boleh. Cek dulu tapi, kurang dari 2 ada 3-nya? Nggak ada. Lebih dari 7/5. 7/5 itu kan dia nggak nyampe 2. Berarti kalau lebih dari 7/5 pasti ada angka 3-nya ya. Nah, kemudian di sini nggak ada. Ini nggak ada. Yang ini ada. Boleh, karena ternyata jawaban A, C, D tidak punya 3, sedangkan B sampai sama E itu ada 3-nya. Tak coba 3 masukkan ke soal. Coba X-nya semuanya diganti 3 ya. 3 kuadrat 9, 2 kali 3 6, dikurangi 3, dibagi yang bawah 3 kurangi 2 1, kurang dari, gak pakai sama dengan ya, 3 tambah 5 8. Atas 9 kurangi 9 ternyata 0 kurang dari 8. Benar atau salah 0 kurang dari 8? Betul. Artinya jawabannya ada 3 benar. Justru karena A nggak punya 3 salah. C salah, D salah. Berarti jawaban A, C, D salah karena tidak punya 3. Tinggal 2 mas, B apa E? Benar. Ini lebih dari 7/5, ini lebih dari 2. Mungkin agak susah ya nyoba berapa angkanya. Coba bandingkan ya, 7/5. 7/5 itu kan 1 2/5. Berarti kalau misalkan kamu nyoba 2 boleh. Kenapa? Karena kalau 7/5 itu lebih darinya kan ada angka 2. 7/5 itu kan nilainya 7/5 1 2/5. Berarti kalau lebih dari 1 2/5 ada angka 2. Sedangkan yang bawah karena nggak pakai sama dengan berarti kan nggak ada 2-nya. Boleh seperti itu. Mau nyoba negatif juga boleh sebenarnya ya, nggak masalah. Nyoba 2 ya nggak masalah. Coba kalau 2 ya, 2 kuadrat 4 dikurangi 2 kali 2 4, kurangi 3 dibagi yang bawah 2 kurangi 2 0. Lah ini penyebutkan nggak boleh 0 ya. Udah salah duluan, nggak usah dilanjut. Artinya yang ada 2-nya salah. Makanya jawabannya ya E. Mantap ya. Nah, selanjutnya di sini variasi yang lain lagi. Kalau mungkin ada yang pengen keganasan, pernah keluar juga soal pertidaksamaan di STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik ya. 1/4 X kuadrat min 10 harga mutlak kurang dari 6. Berapa saja X-nya? Sudah ada jawabannya. Nah, tinggal milihnya. Kerjain mas? Ya boleh, silahkan kalau mungkin kerjakan. Apalagi soalnya harga mutlak agak panjang ya. Tapi kalau pakai tadi lagi boleh. Karena di sini bentuknya agak ekstrim jawabannya ya. Mungkin bisa nyoba angka yang gampang dihitung aja. Berapa? 0. Boleh saja. Kan gampang dihitung ya. Cek dulu coba A. Antara min 8 sampai 8 pasti ada 0-nya. B. Kurang dari min 4 nggak ada. Lebih dari 4 juga nggak ada. Antara min 4 sampai 4 ada 0-nya. Antara min 4 sampai 4 ada 0-nya. Tapi kalau E nggak ada ya. Nah, boleh ternyata di situ ada 2 yang ternyata nggak ada, 3 ada. Boleh. Coba kalau 0 tak masukkan. X-nya diganti 0. Kan jadinya 1/4 dikali 0 dikurangi 10 harga mutlak kurang dari 6. Ini 0 kurangi 10 ya min 10 di harga mutlak kurang dari 6. 10 kurang dari 6 benar atau salah? Salah. Artinya jawaban yang ada 0-nya ya salah. Artinya di sini A salah, C salah, D juga salah. Nah, berarti ada A, ada C, ada D salah. Tinggal 2 opsi. Nggak sampai 1 menit ya udah menemukan 3 jawaban salah. Tinggal B apa E gitu. Angka berapa yang bedakan? Ini lebih dari 4 bebas. Ini antara 4 sampai 8. Boleh saja sebenarnya kamu nyoba angka 8. Kenapa? Karena di sini nggak pakai 8 ya, karena nggak pakai sama dengan. Tapi kalau ini lebih dari 4 kan bebas. Ada 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Boleh. Coba kalau 8 sekarang, kan jadinya 1/4 kali 8 kuadrat min 10 di harga mutlak kurang dari 6 nggak gitu. 8 kuadrat 64, 64 kurangi dibagi 4 16 dikurangi 10 di harga mutlak kurang dari 6. Ini 6 kurang dari 6. Benar atau salah? Salah, karena nggak pakai sama dengan. Artinya jawaban yang ada 8-nya salah. Makanya B-nya salah, E-nya yang betul. Mantap ya.
Nah, untuk nomor berikutnya ada SBMPTN tahun 2017. Ya memang sih ya, yang namanya soal kan ada variasinya juga. Ya kalau tadi mungkin beberapa banyak variasi dari beberapa tes perguruan tinggi, di sini ada variasi lain yang mungkin kalau pakai tadi tidak bisa. Kenapa Mas nggak bisa? Ya karena di sini yang ditanyakan bukan nilai X-nya berapa ya. Ditanyakan adalah nilai A-nya yang di sini nilainya berapa. Ya pakai cara tadi nggak bisa. Ya mungkin ada itu aja jenis variasi yang lain aja. Nah kalau tanya kayak gini maksudnya gimana Mas? Ya mungkin harus dikerjakan memang. Nah, tapi di sini mungkin nggak terlalu susah kok. Pertama, sifat dari harga mutlak dulu ya. Ketika ada harga mutlak fx kok nilainya kurang dari A, maka solusinya ditulis sebagai fx itu terletak antara A sampai min A. Nanti seperti itu. Mungkin di buku juga ada, nanti tinggal dilihat lagi ya. Nah, sekarang yang ini ada min 2x min A di harga mutlak kurang dari 5. Berarti min 2x min A itu terletak antara 5 sampai nanti min 5. Bisa ya? Kemudian kalau misal pengen pindah harus ke kanan dan harus ke kiri. Maksudnya, nah ini kan min A-nya harus pindah ini ya. Nah, jadi kalau pindah ke kanan ya jadi plus A, kalau pindah ke kiri juga jadi plus A. Terus apa? Kemudian dibagi. Bagi berapa? Min 2. Supaya X, karena memang jawabannya hanya pakai X ya, tidak ada angka yang lain. Berarti di sini X. Ingat, kalau dibagi atau dikali negatif tandanya tak balik ya. Berarti ini tak balik. Jadinya min 5 ditambah A dibagi min 2, 5 ditambah A dibagi min 2. Atau tak tulis X-nya biar sama ya. Ini ditaruh sebelah sini 5 plus A dibagi 2. Yang sebelah sini min 5 ditambah A dibagi min 2. Dan ini solusinya. Ternyata di soal katanya hasilnya adalah min 1 sampai 4. Artinya untuk mencari nilai A di sini kamu boleh menyamakan bagian kiri atau bagian kanan. Mau yang kiri boleh ada min 1 ini sekian. Ini disamakan karena sama-sama di sebelah yang kiri. Artinya nilai dari 5 ditambah A dibagi min 2 senilai dengan min 1. Berarti 5 ditambah A sama dengan min 2 kali min 1 hasilnya 2. A-nya berarti 2 min 5. Hasilnya nanti min 3. Makanya opsinya B. Mantap ya. Oke, sekian dulu untuk video saya kali ini. Silahkan kalian coba untuk soal-soal yang tadi memang tidak sempat saya bahas ya. Kalau untuk yang dibahas atau yang lain nanti akan saya share juga kunci jawabannya. Nah, jangan lupa kalau memang video ini bermanfaat bisa kalian subscribe, like, dan komen. Juga kalian bisa share ke teman-teman kalian supaya lebih bermanfaat. Oke, tunggu untuk video selanjutnya untuk pembahasan bab selanjutnya dari saya. Sukses selalu, semangat untuk kalian semua.